Selamat pagi Bu Rajes dan teman-teman semuanya. Saya Timothy Leonard Frederick Slelahi dengan NIM 167241193. Saya Jeremy Andreas dengan NIM 167241145. Kenalkan, saya Ksatria Bakti Siotang dengan NIM 167241159. Saya Fakih Akmal dengan NIM 167241123. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek komputasi kami, yaitu menghitung pajak penghasilan. Selamat menyaksikan. Adapun alasan mengapa kami memilih topik ini adalah karena pajak penghasilan perhitungannya cukup rumit, syaratnya banyak, dan juga ditambah lagi penghitungan pajak penghasilan ini tidak hanya dilakukan pada satu orang saja biasanya, namun kepada banyak orang ataupun karyawan, sehingga dikhawatirkan akan sangat sulit apabila menghitungnya secara manual. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat program ini untuk mempermudah perhitungan pajak penghasilan. Untuk bagian dekomposisi, kami menguraikan permasalahan pajak penghasilan tersebut menjadi 3 subtopik, yaitu menghitung penghasilan bersih selama 1 tahun, menghitung penghasilan kena pajak, dan menghitung pajak penghasilan. Untuk abstraksi sendiri, kami berfokus pada data-data yang sesuai untuk menentukan pajak penghasilan, seperti penghasilan kotor, status perkawinan atau tanggungan, dan tarif persentase PPh berdasarkan penghasilan tak kena pajak. Berikutnya adalah pengenalan pola. Dari pola yang kami amati, kami menemukan beberapa perbedaan. Nah, perbedaan ini didasarkan kepada pola tarif pajak penghasilan. Pola tarifnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah algoritma yang kami buat untuk menjalankan program ini. Diawali dengan membuat beberapa array untuk menampung data-data dari banyak jumlah orang yang akan kita input. Semisal kita masukkan jumlah orangnya sebanyak n, maka akan diinput sebanyak n kali n banyak orang. Nah, data-data yang akan disimpan berupa nama, gaji, status, dan lain-lain. Kita juga akan menggunakan for untuk mengelup atau mengulangin orang-orang data-data yang akan kita masukkan untuk setiap orangnya. Kemudian data-data dari orang tersebut akan diolah untuk ke algoritma selanjutnya. Yang dipakai adalah gaji dan juga status yang terutama. Status akan menentukan PTKP dan gajinya akan digunakan untuk menghitung PKP atau pendapatan kena pajaknya. Dan dalam perhitungan pajak menggunakan beberapa lapisan. Ketika pendapatan dari orang tertentu mencapai sampai lapisan kelima, maka akan dijumlahkan lapisan pertama, lapisan kedua, dan seterusnya hingga lapisan kelima. Output dari algoritma ini adalah nama, pendapatan per tahunnya, serta pajak penghasilan per tahun dari orang tersebut. Semisal ada 10 orang, maka akan ada 10 nama, 10 pajak pendapatan, pajak penghasilan, dan juga 10 pendapatan orang tersebut. Kesimpulan yang kita dapat dari proyek ini adalah program penghitungan pajak penghasilan dapat dibuat dengan menggunakan sequence, array, dan juga loop. Output yang dihasilkan dari program ini adalah hasil penghitungan pajak penghasilan dari input yang diterima sebelumnya, meliputi nama, gaji yang diperoleh, status, dan juga tanggungan. Pada proyek ini kami belajar tentang if-else, loop, dan juga array. Penggunaan if-else dalam program ini untuk menentukan pajak berdasarkan kondisi yang diberikan. Lalu penggunaan loop agar kita bisa menggunakan program ini untuk data yang lebih banyak dengan program yang lebih efisien. Dan terakhir, array digunakan agar mempermudah ketika proses loop dilakukan. Sekian presentasi mengenai proyek komputasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.